Dolan titik kok. Oh, dolan oh. Ya, ayo. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Siklus Buku Besar dan Pelaporan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Bayu Dayat, dengan NIM 2016064. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 2016 00025. Saya sendiri Nurmanzatur Rohmah dengan NIM 2016020. Siklus buku besar dan pelaporan, suatu pemrosesan informasi yang dilibatkan untuk memperbarui buku besar dan membuat laporan yang meringkas hasil-hasil aktivitas organisasi. Kemudian siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengelolaan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pemuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Selanjutnya, fungsi utama dari buku besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi. Fungsi utamanya yaitu mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Lalu yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Yang terakhir, memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, ini ada bagian alir sistem buku besar dan pelaporan, seperti yang tertampil di PowerPoint berikut ini. Selanjutnya, aktivitas buku besar dan pelaporan. Subsistem akuntansi, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Bisa pada harian atau mingguan dan bulanan. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham pembendaharaan. Aktivitas buku besar dan pelaporan. 1. Memperbarui buku besar atau pemutakhiran. Subsistem akuntansi. Berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu pada harian, mingguan, dan bulanan. Bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atau transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau perolehan saham perbendaharaan. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian atau pembukuan transaksi penyesuaian. Kategori dasar dari ayat jurnal penyesuaian yaitu: yang pertama, akrual, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi di mana kas belum diterima atau dikeluarkan. Pembayaran di muka pada sewa, bunga, dan asuransi. Pembayaran di muka merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Perkiraan, jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Penilaian uang, jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat. Perbaikan, jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang pertama, membuat laporan laba rugi. Yang kedua, membuat neraca. Dan yang terakhir, membuat laporan arus kas. Yang keempat, membuat laporan manajerial. Aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Laporan pengendalian buku besar termasuk dalam voucher jurnal dan daftar saldo akun buku besar. Laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses dan memasukkannya ke buku besar. Peluang penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal ini fokusnya adalah bahwa dengan menggunakan TI maka dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Penggunaan juga dapat mengakses secara
elektronik, tidak ada lagi yang memasukkan data lagi secara manual. Semua telah terformat secara elektronis. Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. 1. Semua aktivitas pembaruan data ke buku besar telah diotoritaskan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar sudah valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid diotoritaskan setelah dicatat. Yang keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. Yang kelima, data buku besar dilindungi yang kemungkinan hilang atau dicuri. 6. Aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berikut ini adalah ancaman dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang terdiri dari 1. Kesalahan dalam memperbarui buku besar. Yang kedua, akses tanpa otoritas ke buku besar. Yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Ancaman 1 kesalahan dalam memperbarui buku besar yaitu 1. Memeriksa validitas. Yang kedua, pemeriksaan file atau format. Yang ketiga, pemeriksaan saldo nol. Yang keempat, uji kelengkapan. Yang kelima, verifikasi closed loop. Dan yang keenam, ada membuat file e-jurnal penyesuaian standar untuk e-jurnal penyesuaian yang berulang untuk setiap periode seperti biaya depresiasi. Yang ketujuh, pemeriksaan tanda dari saldo akun buku besar saat pembaruan selesai untuk memverifikasi saldonya telah benar atau debit atau kredit. Yang kedelapan, menghitung total rantoran untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch voucher jurnal. Ancaman 2, akses tanpa otorisasi ke buku besar yaitu 1. Akses tanpa otorisasi buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data rahasia, kebersihan atau kerusakan buku besar. Oleh karenanya perlu memiliki pengendalian yang memadai agar dapat mencegah akses tanpa otorisasi ke buku besar. Yang kedua, ID dan password pemakai harus digunakan untuk mengendalikan akses ke buku besar dan pemisahan tugas yang benar. Yang ketiga, pengendalian atas pembuatan catatan voucher jurnal karena mengotorisasi perubahan saldo akun buku besar. Ancaman 3, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Buku besar merupakan komponen kunci dari sistem informasi akuntansi organisasi. Pengendalian cadangan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja. Yang kedua, pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Paling tidak 2 salinan cadangan buku besar harus ada. 1 salinan disimpan di lokasi perusahaan, satunya disimpan di luar perusahaan. Dan harus juga model data buku besar. Dalam database buku besar ini ada hal 3 yang harus diperhatikan. Yang satunya membaca model data, yang kedua manfaat model data untuk terintegrasi, yang ketiga pertimbangan pengendalian internal. Manfaat model data terintegrasi yaitu model data keseluruhan perusahaan yang terintegrasi seperti ini dapat secara signifikan meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Dalam menghadapi fakta ini, bayangkan bagaimana dokter akun dalam sistem buku besar tradisional membatasi analisis lanjutan dari data biaya. Pertimbangan pengendalian internal menggunakan model database tersentralisasi dapat membantu manajemen untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data. Satu hal lagi yang lebih penting dalam pertimbangan ini adalah untuk memungkinkan pegawai untuk diberi tanggung jawab dalam memelihara integritas data. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.